Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Asisten Teknik Produksi. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Rojab, NRP 12 2018 101. Nama saya Muhammad Syiramadan, NRP 12 2018 009. Nama saya Ramdan Prianto, NRP 12 2018 051. Saya akan menjelaskan mekanisme terhadap mesin bubut. Yang pertama ada motor listrik. Daya yang dihasilkan dari motor listrik dihamparkan melalui pulley and belt. Lalu pulley and belt akan melanjutkan melalui gearbox. Gearbox akan menjalankan spindle dan cekam. Dari pulley and belt akan melanjutkan melalui gearbox. Gearbox akan melanjutkan lagi melalui kuadran gear. Kuadran gear akan menggerakkan gear yang terdapat pada switching gearbox. Lalu switching gearbox akan mentransferkan lagi melalui lead screw dan feed rod. Oke, sebelum kita melakukan proses pembubutan, alangkah baiknya kita memakai kacamata safety dulu terlebih dahulu dan sarung tangan. Sekarang kita akan memasangkan benda kerja yang berada pada cekam. Cekam ini berada pada di headstock sebagai dudukan spindle dan cekam ini. Setelah benda kerja terpasang di cekam dan spindle, lalu kita cek apakah benda kerja itu goyang, balance atau tidaknya. Kalau misalkan adanya balance, kita tutup dulu. Sampai benda kerja ini balance. Nah, selanjutnya kita akan memasang pahat pada tool post. Sebelum pasang pahat, buka tool post seperti terdahulu menggunakan kunci 13. Ketika kurang pas, pahat beri dudukan seperti plat-plat tipis. Kunci sampai pahat tidak bergerak. Bisa dilihat di sini, ketika pahat tidak center, bisa dikurangi dudukan yang berada di bawah pahat, plat-plat ini. Selanjutnya kita akan menentukan center pada pahat menggunakan senter putar yang ditempatkan pada tailstock ini. Bila pahat tidak center, kita bisa mengurangi dudukan pahat yang ada di bawah pahat ini, plat-platnya dikurangi. Setelah proses ini, kita lihat ujung mata pahat harus berada di ujung mata senter putar ini. Itu bisa dinyatakan sejajar. Bila seperti ini, berarti ini tidak sejajar, mesti mengurangi dudukan pahat yang ada di bawah pahat ini. Setelah pahat center, kita selanjutnya akan melakukan proses facing di mana pahat tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Di mana fungsi pembubutan facing dia untuk menghaluskan permukaan benda kerja. Ini ada tuas pengatur kecepatan putaran spindle, di mana di sini sudah diatur sebesar 375 rpm. Selanjutnya kita akan melakukan titik referensi pemakanan atau yang disebut dengan setting 0. Pahat disentuhkan pada permukaan benda kerja yang akan disayat. Melakukan proses drilling sampai sekiranya cukup pada lubang yang sudah dibuat. Belum melakukan proses feeding, kita ukur dulu benda kerjanya mau dimakan berapa. Oke, diameter dari benda kerjanya ada 16 mili. Kita mau jadikan 12 mili
Kita akan melakukan feeding sepanjang 60 mili. Sebelum dibubut, kita tandain dulu panjang 60 milinya di mana. Kita tandain dengan cara menggores pada benda kerjanya. Sekarang kita akan melakukan kecepatan pemakanan pada mesin bubut, di mana dilihat pada tabel. Kita di sini akan mengatur kecepatan pemakanan pada baris 2, kolom pertama 1. Ini kan di 2, kita akan mengatur kecepatan makan di 2. Kita tinggal geser terus lihat di garis ininya sebagai penanda kalau itu menunjukkan angkanya 2. Terus pada kolom 1 yang ini berarti 0,94. Ini ada angkanya, terus ada tanda panahnya, tinggal geser ke sini 1. Kita akan menentukan skala pemakanan pada mesin bubut, di mana di sini tertera skala mesin bubut itu 0,03, di mana satu strip maju ini sebesar 0,03. Sekarang kita akan memakan benda kerja sebanyak 0,30, berarti 10 strip. Oke, sekarang kita akan melakukan pemakanan secara, sini ada 3 tuas ya yang berguna untuk pemakanan otomatis, di mana tuas ini pemakanan otomatis feeding, ini otomatis facing, dan ini buat ulir. Sekarang kita akan melakukan pemakanan feeding secara otomatis. Setelah terbentuk, sekarang kita akan melakukan proses finishing pada benda kerja. Kita akan melakukan proses finishing. Setelah melakukan proses feeding, selanjutnya kita akan melakukan proses alur. Nah, sebelumnya kita harus mengganti pahatnya terlebih dahulu menggunakan pahat alur. Gitu. Proses alur ini kita memakai skala pemakanannya 5. Lalu kita gerakan secara otomatis. Setelah proses alur, kita mengukur kembali diameter benda kerjanya dengan menggunakan jangka sorong, enggak sigmat. Jadi di sini kita dengan diameter benda kerja 1 cm atau enggak 10 mili. Kita masuk pada pembubutan tirus. Yang pertama kita lakukan untuk pembuatan tirus adalah kita setting mata pahat untuk proses tirus. Kita pakai sisi miring mata pahatnya. Yang kedua, kita atur derajat yang sudah diperhitungkan dari rumus pembuatan tirus. Kita kendorkan dulu pengunci. Kita dapatkan 23 derajat. Setelah derajat dikencangkan, lalu kita melakukan proses penyayatan pada benda kerja. Setting pahat seperti ini. Pada pembuatan tirus sendiri, kita hanya memainkan retan atas saja. Retan memanjang dan melintang tidak usah digerakkan. Kita menggunakan kecepatan RPM 265. Cycle start. Dorong ke belakang.
secara pelan-pelan dan perlahan sampai terbentuk perhitungan yang kita inginkan.